Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan soleha. Bertemu kembali dalam program pembelajaran dari rumah. Nah, di tengah pandemi seperti ini, walaupun kita harus belajar dari rumah, tapi kita tetap harus semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan limpahan nikmatnya lah kita masih dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita juga panjatkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau beserta para sahabat, kita mampu mengenal agama Islam yang rahmatan lil alamin. Izinkan pada pembelajaran kali ini perkenalkan nama Ibu Lela Mistanti SPD, Ibu bertugas di SD Negeri Cadas Ngampar, Kota Cirebon. Baik anak-anak, kita akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini untuk kelas 3 SD. Kita akan belajar tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan, pelajaran 3 dan 4. Bersama Ibu Lela Mistanti SPD dari SD Negeri Cadas Ngampar. Seperti kita ketahui, kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Semoga Ibu doakan anak-anak yang ada di rumah, yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan soleha tetap sehat. Tapi selain kita berdoa agar kita dijauhkan dari wabah penyakit virus corona, kita juga harus ingat untuk berikhtiar agar selalu protokol pencegahan COVID-19 tetap dijaga dengan 5M. M yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak minimal 1 meter. Dan yang kelima, membatasi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Baik, agar ilmu kita bisa bermanfaat, sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Untuk yang beragama Islam, mari ikuti doa yang nanti akan Ibu pimpin. Di rumah jangan lupa berdoa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi jidni ilma, warjukni pahma. Artinya, kami ridho Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, kita akan melihat gambar. Kira-kira gambar apa nih? Gambar yang pertama. Lalu ini gambar yang kedua. Ya, benar. Semuanya merupakan gambar ikan. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Kira-kira ikan bernapas menggunakan apa, anak-anak? Ya, ikan bernapas dengan insang. Lalu ikan bergerak dengan cara apa? Ya, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, bukan kaki ya istilahnya. Nah, bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Lalu, apakah itu gambar hias bermotif hewan, Ibu? Apa ya? Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Nah, gambar yang pertama ada gambar apa, anak-anak? Burung kakak tua apa burung hantu?
Gambar yang kedua, gambar apa lagi ini? Coba tebak. Gambar yang ketiga, jelas pasti anak-anak tahu, yakni gambar kupu-kupu. Kita ulang. Gambar yang pertama, gambar hias hewan burung hantu. Yang kedua, ada burungnya yang warnanya hijau dihias. Kemudian yang ketiga, ada kupu-kupu. Nah, bentuk dan warna pada gambar hias memang terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Nah, keindahan gambar hias itu terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Nah, gambar-gambar tadi adalah contoh gambar dekoratif pada hewan ya, Nak. Nah, kita akan mencoba menghias gambar hewan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Silakan anak-anak yang ada di rumah untuk bisa mempotretnya dari HP atau bisa coba screenshot kalau dari HP bisa ya. Nih gambar yang pertama yang nanti kalian coba ya di rumah dihias ya. Kemudian ini gambar yang kedua, kupu-kupu ya. Tadi gambar pertama itu gambar ikan, kedua kupu-kupu, dan yang ketiga gambar kucing. Nah, kamu boleh menghias gambar-gambar hewan tersebut itu sesuai dengan imajinasi kamu. Yang penting kamu senang dan menghias sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, ini kita juga akan menjelaskan terkait perkembangbiakan daripada ikan ya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Kemudian telur menetas menjadi larva istilahnya. Dan larva tumbuh menjadi ikan kecil. Lalu ikan kecil menjadi ikan dewasa. Nah, ikan mengalami pertumbuhan sebagaimana manusia. Dan ikan bernapas dengan insan. Lalu ikan bergerak dengan cara berenang dan menggunakan sirip. Nah, ada berbagai macam jenis ikan. Bagi pecinta ikan yang suka makan ikan atau yang suka memelihara ikan sebagai ikan hias, pasti kalian tentu tahu jenis-jenis ikan yang akan Ibu tampilkan. Mari kita simak. Yang pertama adalah ikan apa itu anak-anak? Pintar, ikan mujair. Kemudian yang kedua, ikan apa anak-anak? Ikan bandeng. Enak ya kalau di presto ya. Yang ketiga ada ikan yang suka ada di akuarium. Ikan mas, karena warnanya juga kemasannya nak. Dan yang terakhir ada ikan yang suka ada di kolam. Yang suka dipelihara ikan koi. Nah, kita coba mencari tahu jenis-jenis ikan yang tadi sudah ditampilkan. Nah, apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Nah, coba anak-anak di rumah cari informasi dengan cara bisa bertanya kepada teman, guru, kakak, atau orang tua. Lalu kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada atau lewat internet. Nah, nanti kamu bisa menggambarkan tabel seperti yang Ibu tampilkan. Nanti kamu bisa menuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat berikut. Kamu nanti tulis di tabelnya nomor, kemudian nama atau jenis ikan, lalu ciri-cirinya. Contoh seperti tadi, ikan mujair itu perutnya lebih lebar ya. Kemudian matanya juga bulat sekali. Berbeda dengan ikan bandeng yang itu lebih panjang misalnya. Nah, nanti kalian bisa menjabarkan sendiri ya, Nak. Nah, ada jenis ikan yang memang untuk dimakan seperti tadi ya, ikan bandeng, mujair, ikan apa lagi? Ikan tuna, ya itu. Kemudian ada juga ikan yang untuk hiasan yang kita pelihara. Contohnya adalah tadi ikan koi gitu ya, ikan koi gitu. Nah, ikan hias itu memang biasanya disimpan dalam akuarium. Dan banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Seperti gambar yang Ibu tampilkan berikut. Ada bapak-bapak yang sedang menjual ikan. Ya, ikan-ikannya cantik-cantik ya. Ada di akuarium.
Nah, kita hari ini akan belajar matematika. Kita lanjutkan daripada kita coba. Nah, mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Wah, sudah ada jawabannya, soalnya belum ada. Mari kita simak soalnya. Ini contoh ya, Nak ya. Tolong diperhatikan. Contoh, ada sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Nah, berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, ini jawabannya yang tadi tampil duluan. Gak apa-apa ya, ini namanya juga latihan. Nah, kalian masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Nah, tadi di dalam soal cerita, peternakannya menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Nah, dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hiasnya berapa? Nanti kita tinggal menambahkan. Kan 2 bulan, berarti hitungannya adalah 2. Nah, 1 bulannya 120. Tinggal ditambahkan saja. 120 ditambah 120. Sama dengan 240 ekor. Nah, dalam perkalian itu ditulis 2 dikali 120 sama dengan 240. Kenapa 2? Kita melihat bulan. Dan per bulannya kan 120 ekor. Begitu. Kemudian berlaku sifat juga pertukaran ya. 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Nah, kemudian 120 kita jabarkan. Nah, 120 berarti 100 ditambah bilangan puluhannya adalah 20. Nah, kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. Karena kita menghitung bulannya ada 2 ya tadi ya. Lalu jumlahkan. Seperti 2 dikali 100 sama dengan 200. 2 dikali 20 sama dengan 40. Kita tambahkan 200 ditambah 40 menjadi 240. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Ada yang bernama Udin di sini? Oh, mungkin teman kalian ada yang bernama Udin. Atau kamu sendiri namanya Udin. Nah, di sini ada soal cerita lagi ya, Nak. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Banyak ya ikannya di dalam ember. Coba kita jawab sebagaimana yang tadi sudah kita contohkan. Nah, tadi setiap ember berisi berapa ekor? 320 ekor ikan hias. Nah, dalam 3 ember banyak ikan hias adalah tinggal ditambahkan. 1 ember ini kan 320. Tambahkan menjadi 3 kali pengulangan 320-nya. 320 tambah 320 tambah 320. Jadi 960 ekor. Kemudian dalam perkalian ditulis 3 dikali 320. 3-nya dari mana? Tadi embernya kan ada 3. Per embernya 320 ekor. Nah, hasilnya sama 960. Kemudian berlaku juga sifat pertukaran di mana 3 dikali 320 sama dengan 320 dikali 3. Nah, berlaku juga penguraian 320. Berarti 300 sebagai bilangan ratusan, 20 sebagai bilangan puluhan. Lalu kalikan masing-masing bilangan dengan angka 3 sebagai jumlah embernya yang tadi. Lalu jumlahkan. Kita lihat 3 dikali 300 berarti 300-nya ada 3. Jadi 900. Lalu 3 kali 20 berarti 20-nya ada 3. Jadi 60. 900 ditambah 60 jadi 960. Nah, ada lagi nih cara bersusun pendek agar kamu lebih mudah. Caranya adalah kamu tuliskan per embernya ada berapa ikan hiasnya. Ada 320. Lalu ada berapa ember yang ditanyakan? 3. Tinggal dikalikan saja. 0 dikali 3. 0. 2 dikali 3. 6. 3 dikali 3. 9. Jadi hasilnya sama. 960.
Nah, ada contoh soal yang selanjutnya. Di situ ada sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium itu berisi 110 ekor ikan koki. Nah, berapa banyak ikan koki semuanya? Ya, kita menggunakan cara yang tadi juga. Kita coba bersama-sama lagi ya, Nak. Kalian ikutin Ibu, simak Ibu. Nah, nanti tangannya sambil nulis, sambil mengikuti ya. Pelan-pelan saja ya. Kita coba lagi. Nah, tadi setiap akuarium itu berisi 110 ekor ikan koki. Nah, dalam 7 akuarium itu banyak ikan koki tinggal dalam satu akuarium itu ada berapa tadi? 110. Nanti 110-nya ada pengulangan sampai 7 kali. Dalam operasi hitung penjumlahan. 110 tambah 110 sampai 7 kali tulisannya. Tinggal ditambah. Nah, akan menjadi 770 ekor. Dalam perkalian itu ditulis 7 sebagai jumlah akuarium, lalu dikali 110 sebagai jumlah ikan dalam satu akuarium. Jadi 7 dikali 110 sama dengan 770. Lalu itu juga berlaku sifat pertukaran dengan 7 dikali 110 sama dengan 110 dikali 7. Nah, itu Ibu ada kesalahan tulisan ya, Nak ya. Mohon dimaafkan. Itu maksudnya adalah 110 kita coba jabarkan seperti tadi. 100 sebagai bilangan ratusan, lalu itu harusnya 10 bukan 21 ya, Nak ya. Maaf ya, Ibunya tadi ada kesalahan dalam mengetik tadi ya. Jadi itu 100 ditambah 10 dalam bilangan puluhannya. Nah, kemudian kalikan masing-masing bilangan, kemudian dikalikan dengan 7 sebagai jumlah akuarium yang ditanyakan. Lalu jumlahkan. Nah, 7 dikali 100, berarti 100-nya ada 7 kali. Sama dengan 700. Lalu 7 dikali bilangan puluhannya 10. Sama dengan 70. Lalu kita tambahkan saja. 700 ditambah 70. Jadi berapa, Nak? 770. Pintar. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan cara bersusun pendek. Yakni dengan satu akuarium kan tadi ada 110. Kemudian dikalikan jumlah akuarium ada 7. Jadi kita kalikan 0 satuan dikalikan dengan 7. 0 dikali 7, 0. Kemudian yang puluhannya 1. 1 dikali 7, 7. Lalu sekarang yang ratusannya 1 dikali 7, 7. Jadi jawabannya adalah 770. Pintar, anak-anak Ibu udah semakin pintar ya. Walaupun belajar dari rumah, tetap semangat. Nah, sekarang coba kerjakan sendiri ya soal berikut dengan cara yang telah dipelajari sebelumnya. Silakan buat anak-anak yang soleh dan soleha, yang ganteng dan yang cantik, bisa meng-screenshot dari HP-nya atau bisa menulis di buku terkait yang penting-pentingnya. Silakan ya, Ibu hitung sampai 10 ya, yang mau screenshot atau yang mau mencatat. Baik, sudah ya. Ayo kita akan belajar mengamati. Nah, kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan, bukan? Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan berkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, di situ ada gambar. Gambar apa ya, Nak? Coba lihat. Nah, ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu. Tahukah kamu, ternyata kupu-kupu itu awalnya dari telur. Biasanya telur ada di dedaunan. Setelah telur menetas, ia akan menjadi ulat. Lalu, ulat pun berubah menjadi kepompong. Biasanya, kepompong ini
bergelantungan di bawah daun. Setelah itu, kupu-kupu pun keluar dari kepompong itu. Ulat tumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang indah. Akhirnya, kupu-kupu pun mencari makan. Sekarang di bunga, bukan lagi di daun. Setelah menjadi kupu-kupu, ia pun akan bertelur lagi. Itu dia siklus hidup kupu-kupu. Tadi kita sudah melihat video terkait metamorfosis atau proses pertumbuhan daripada hewan yang kita contohkan tadi yang dalam video, yakni kupu-kupu. Seperti kita ketahui awal, kupu-kupu itu berasal dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, jadilah kupu-kupu yang indah. Nah, gambar dan video sebelumnya itu menunjukkan dahulu hidup kupu-kupu. Nah, setelah beberapa hari, telur kupu-kupu mentas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daun sehingga tumbuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup itu memiliki daur hidup, termasuk manusia, termasuk ayam, termasuk anjing, termasuk kambing, dan hewan selainnya. Nah, itu tandanya adalah betapa sempurnanya makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Baik, itu gambar menunjukkan perilaku apa ya anak-anak? Perilaku baik apa perilaku buruk? Tentu perilaku yang buruk ya nak. Masa membuang sampah bukan ke tong sampah tapi melainkan ke sungai? Kan bahaya ya nak ya. Nah, harusnya ketika ada teman kita yang seperti itu, kita harus memberikan saran dengan baik. Nah, memberikan saran dengan baik itu terhadap teman itu merupakan sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda bahwa kita menyayangi teman kita. Nah, ketika kita saling menyayangi, tentu ketika kita berteman, bermain, akan merasakan kebahagiaan seperti gambar tersebut tuh, sedang bermain dan mereka saling bahagia satu sama lain karena mereka saling menyayangi. Lalu ketika kalian melihat teman kalian seperti pada gambar membuang sampah ke sungai yang itu tentu tidak baik dan akan berdampak buruk seperti banjir, pencemaran lingkungan, pencemaran air, tentu kita harus memberikan saran sebagai bentuk bahwa kita peduli dan sayang kepada teman kita. Nah, menyayangi teman itu juga termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita masuk ke tahap kesimpulan ya nak. Sudah tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran pada tahap kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Ibu menjelaskan tadi di awal bahwasanya gambar dekoratif itu memiliki fungsi, yakni sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Objek gambar dekoratif itu bisa bermacam-macam, bisa manusia, tumbuhan, atau yang tadi kita bahas, yakni hewan. Kemudian di dalam objek dekoratif itu terdapat beberapa unsur gambar dekoratif seperti garis dan bentuk bidang. Nah, tadi juga kita sudah mencari informasi melalui gambar berbagai macam jenis ikan. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwasanya ketika kita semakin banyak kosakata yang dikuasai, maka kamu akan semakin mudah mendapatkan informasi dan menjelaskan suatu hal atau menyampaikan kembali informasi yang kamu peroleh. Sehingga untuk bisa mendapatkan kosakata yang dikuasai harus banyak baca ya nak.
Nah, lalu kesimpulan selanjutnya adalah untuk menyelesaikan soal perkalian berupa cerita, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah yang pertama, yang pasti membaca soal dengan cermat, lalu pahami soal tersebut. Nah, jika belum paham bagaimana Bu? Bisa dibaca berulang, setelah itu dituliskan kalimat matematikanya yang sesuai, lalu mulai hitung menggunakan cara yang dianggap kamu mudah, yakni bisa cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Nah, kemudian kita juga tadi terakhir sudah belajar tentang menyayangi teman. Yang itu tentu dapat dilakukan dengan menghargai teman. Hal yang dapat dilakukan yakni dengan cara menghargai pendapat atau saran teman. Atau bisa juga kita memberikan saran ketika teman melakukan kesalahan. Nah, tadi di awal kita sudah berdoa sebelum belajar. Maka di akhir juga sebagai rasa syukur kita mendapatkan ilmu, kita harus berdoa setelah belajar. Untuk yang beragama Islam, mari ikuti Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Sekian dan terima kasih. Tetap ingat pesan Ibu, yakni tetap semangat walau masih belajar dari rumah dan tetap menjaga protokoler kesehatan agar kita semua terhindar dari COVID. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap berdoa. Salam semangat! Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, yang cantik dan yang ganteng, sekian pembelajaran yang dapat Ibu Lela sampaikan. Ibu Lela memohon maaf apabila dalam penyampaian kegiatan pembelajaran kali ini pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 ada hal-hal yang Ibu keliru ketika menyampaikan atau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati daripada anak-anak Ibu sekalian, Ibu mohon maaf karena kesempurnaan milik Allah dan ketidaksempurnaan milik Ibu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga tetap semangat belajar di rumah dan tetap berdoa serta berikhtiar untuk menjaga agar diri tidak terkena COVID, yakni dengan 5M. Yang pertama, jangan lupa menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi kegiatan di luar rumah. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.